Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul X Epoch of Dragon. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan sekelompok orang yang sedang menyaksikan sebuah pertarungan di langit, yaitu pertarungan seorang dewi melawan Master Naga. Namun saat orang-orang itu sedang asik menyaksikan pertarungan, tiba-tiba ada yang melempar satu buah apel. Dan buah apel itu mengenai seorang dari kelompok orang-orang yang ada di sana. Ia sangat kesal dan bertanya siapakah orang yang berani melempar buah apel itu. Lalu seorang pria menjawab bahwa dirinya lah yang melempar apel tersebut. Lalu pria itu pun segera menyuruh pelayannya untuk membawakan beberapa kotak uang ke hadapannya. Dan ia juga menyuruh para pengawalnya untuk memberitahu pada semua orang agar mereka segera mendukung Yi Luo Xiang, yaitu Dewi Kupu-Kupu yang sedang bertarung tadi. Orang yang terkena buah apel tadi bertanya siapakah dirinya yang berani sekali memerintahkan mereka. Orang itu juga memberitahu pria tersebut bahwa mereka adalah seorang kesatria naga tingkat tinggi dan terserah mereka mau mendukung siapa saja. Lalu pria itu menyuruh agar pelayannya membuka kotak yang mereka bawa. Dan saat membukanya, para sekelompok orang-orang itu pun terkejut. Pria itu segera menyuruh mereka semua untuk bersorak bersamanya mendukung Dewi Yi Luo Xiang. Scene berpindah pada Dewi Luo Xiang dan monster naga yang masih melakukan sebuah pertarungan sengit di atas langit. Lalu sang monster naga mengeluarkan semburan api ke arah Dewi Yi Luo Xiang, yang membuat orang-orang itu pun bersorak menyemangati Dewi tersebut. Dan tiba-tiba ada sebuah bola api besar mendekati monster naga dan Yi Luo Xiang. Pria tadi juga mengingatkan mereka semua agar cepat pergi karena bola api itu akan meledak. Mereka semua pun segera berlari meninggalkan tempat tersebut. Scene kemudian berpindah dan terlihat pria tadi yang baru saja terbangun dari pingsannya. Dan terdapat sebuah layar di depannya yang memperlihatkan dirinya sendiri. Pria itu juga berkata ia bahkan tidak bisa menangani efek dari pertarungan para master. Dan ia juga baru mengerti jika di dunia nyata gelar orang terkaya tidaklah ada gunanya. Dan jika ia tahu lebih awal, pasti dirinya akan meningkatkan kekuatannya saja. Layar di hadapannya lalu menjelaskan jika menurut perhitungan awal serangan terakhir pada tuannya itu lebih dari 20 kali dan kematian adalah hal yang wajar. Sistem dari layar itu pun memberitahu bahwa tuannya diberi satu kesempatan untuk memulai semuanya dari awal. Dan saat itu juga pria itu pun langsung memilih untuk memulai semuanya dari awal kembali. Namun ternyata saat pria itu membuka mata, ia terkejut karena dirinya telah kembali menjadi seorang anak kecil berusia 7 tahun. Dan di samping pria itu ada seorang wanita kecil yang ternyata adalah Yi Luo Xiang. Dan ia juga melihat jika di depannya ada seorang pria dan wanita dewasa. Ia kesal dan berteriak bahwa mesinnya itu telah menipu dirinya. Lalu scene berpindah pada sebuah desa Xinzhou yang sedang diserang oleh para naga yang membuat warga di sana lari ketakutan. Kemudian datang para prajurit yang memanah para naga itu, yang dimana panah dari mereka mengenai salah satu naga itu, hingga membuat naga itu terjatuh tepat di sebuah lubang yang ditempati oleh pria kecil tadi, yang mana ternyata nama pria itu adalah Xin Yun. Dan wanita dewasa yang melihat naga itu sangat ketakutan. Lalu ia segera mendekati pria di sampingnya. Namun pria itu malah memukulnya hingga wanita itu pun terjatuh pingsan. Di saat sang naga ingin menyerang wanita tersebut, Xin Yun dan Yi Luo Xiang segera menolongnya untuk menghindari serangan dari naga itu. Dan tak lama kemudian naga tersebut pun mati seketika. Lalu wanita yang telah tersadar dari pingsannya segera meminta air pada Yi Luo Xiang. Yi Luo Xiang pun segera berlari mendekati sang pria tadi dan ia meminta sedikit air padanya. Tetapi pria itu malah mengusir Yi Luo Xiang dan berkata bahwa airnya hanya sedikit dan tak akan cukup untuk ia minum.
Bahkan jika Yi Luoxiang atau Xin Yun berani mendekatinya, maka ia akan membunuh mereka. Xin Yun lalu menarik tangan Yi Luoxiang agar menjauh dari pria tersebut. Xin Yun pun kebingungan bagaimana ia bisa mendapatkan air. Dan tanpa diduga, ia menemukan sebuah daun pakis yang berisi cukup air di dalamnya. Ia pun segera memberikannya pada Yi Luoxiang dan menyuruh agar Luoxiang segera memakannya. Xin Yun kemudian memberikan beberapa daun pakis lagi pada Luoxiang. Luoxiang juga bertanya apakah dirinya boleh memberikan daun pakis itu pada yang lainnya. Xin Yun langsung menjawab dan mengiyakan pertanyaan tersebut. Xin Yun pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan tragedi yang pernah terjadi terulang kembali. Ia lalu mengambil sebuah batu dan terus mengasahnya menjadi sebilah pisau sebagai senjata. Pada malam harinya, Xin Yun terbangun dan melihat Yi Luoxiang dicekik oleh pria dewasa yang tadi. Ia pun segera berlari untuk menolongnya. Namun sialnya, pria itu segera mendorong Xin Yun dan membanting Luoxiang ke arahnya. Xin Yun pun dengan sigap langsung menangkapnya. Dan ia bertanya-tanya apakah sebenarnya pria itu memakan daging dari naga hitam. Dan memang benar, karena hal itu juga pria tersebut jadi tidak waras. Xin Yun pun langsung segera menyerang pria itu dengan pisau yang telah ia asah. Namun karena pria itu lebih kuat darinya, sehingga membuat dirinya cukup sulit untuk mengalahkannya. Dan satu-satunya kesempatan Xin Yun adalah ketidaksadaran pria itu, sehingga ia hanya perlu menghindar dan mencari kesempatan. Namun di saat Xin Yun menyerangnya, ternyata pria itu masih memiliki kesadaran, dan ia pun langsung memukul Xin Yun hingga pisau miliknya terpental. Pria itu juga terus memukuli Xin Yun habis-habisan. Luoxiang menolong Xin Yun dan menusuk pria itu dengan pisau yang terlempar. Tetapi pria itu segera memukul Luoxiang sampai ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Xin Yun segera berlari dan kembali menyerang pria tersebut. Setelah seminggu kemudian, rupanya pertarungan tadi dimenangkan oleh Xin Yun. Dan saat itu Luoxiang belum juga sembuh karena beberapa luka yang cukup serius. Dan yang lebih parahnya lagi, satu-satunya sumber air yang mereka miliki telah terkontaminasi atas pertarungan tadi, yang membuat mereka hanya bisa mengandalkan pakis air yang tinggal sedikit. Dan tiba-tiba saja Luoxiang berbicara dan meminta sedikit air pada Xin Yun. Namun karena daun pakis air itu telah habis, dengan terpaksa Xin Yun segera menyayat telapak tangannya sendiri dan menyuruh Luoxiang meminumnya. Lalu setelah itu terlihat Xin Yun tersadar dari tidurnya dan ia segera memanggil nama Luoxiang. Di sana juga terlihat Luoxiang yang sudah sembuh dan segera memeluk Xin Yun. Kemudian Xin Yun bertanya di manakah mereka berada. Luoxiang menjawab bahwa mereka telah diselamatkan oleh seorang paman bernama Ahda. Ahda pun langsung memperkenalkan dirinya pada Xin Yun. Xin Yun pun berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka berdua. Ahda pun berkata tidak masalah dan lagi pula mereka berdua tak perlu sungkan. Ia juga memberitahu bahwa desa mereka berdua telah dihancurkan. Dan apakah saat ini mereka berdua memiliki kerabat lain atau tidak? Xin Yun memberitahu bahwa mereka tidak memiliki siapapun lagi. Dan mereka berdua juga merupakan yatim piatu. Mendengar hal itu, Ahda kasihan dan bertanya bagaimana jika mereka berdua ikut saja dengan dirinya. Namun Xin Yun menolak dan berterima kasih atas niat baik Ahda. Dikarenakan Xin Yun memiliki rencana agar mereka berdua akan bertahan hidup sendiri. Ahda kemudian mengiyakan perkataan Xin Yun dan mengingatkan mereka berdua jika mereka memiliki masalah langsung memberitahu saja padanya. Kemudian Ahda pun segera pergi untuk memberikan makanan kepada mereka. Selepas kepergian Ahda, Luoxiang berkata pada Xin Yun bisakah ia berjanji satu hal padanya, yaitu Xin Yun tak boleh meninggalkan dirinya sendiri. Xin Yun pun menjawab bahwa ia berjanji tak akan meninggalkannya. Dan saat itu tiba-tiba saja layar sistem itu muncul dan memberitahu Xin Yun bahwa ia memiliki tugas baru yang harus diselesaikan. Namun saat Xin Yun ingin mendekati Luoxiang, ia tertahan oleh layar sistem itu.
Dan juga layar sistem itu menjelaskan bahwa saat waktu tugasnya berhenti, sistem pergerakan Shin Yun akan dibatasi. Setelah itu, sistem pun segera menunjukkan sebuah tulisan laut giok biru. Shin Yun bertanya bagaimanakah cara ia menemukan laut itu. Sistem pun segera menampilkan sebuah peta lokasi kota raksasa Tasan. Melihat hal itu, Shin Yun mengatakan bahwa kota raksasa Tasan adalah kota yang cukup penting dan jaraknya cukup jauh sekitar 500 km. Dan ia pun berpikir bagaimanakah caranya untuk pergi ke sana. Yang mana pada akhirnya Shin Yun menemukan sebuah ide setelah berpikir cukup lama. Lalu pada malam harinya saat Shin Yun sedang duduk di dekat api unggun, Wo Xiang datang dan memberikan buah padanya. Tapi tiba-tiba mereka mendengar Ahda menangis dan segera bertanya apakah yang terjadi. Ahda memberitahu jika buah miliknya banyak yang busuk padahal ia telah memilihnya dengan sangat cermat. Shin Yun pun memberitahu bahwa semua orang yang ingin menjual buah akan memilih buah berwarna hijau. Dan tak ada orang seperti Ahda yang malah langsung membeli buah matang. Ahda pun segera meminta tolong pada Shin Yun apakah yang sebenarnya harus ia lakukan. Dan saat itu kesempatan Shin Yun untuk membodohi Ahda pun terjadi. Dan ia pun segera menyuruhnya untuk pergi ke kota raksasa Tasan bersama dengannya. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 走不出去的主角吧！不要啊！是阿大叔叔救了我们。感觉怎么样？阿大，谢谢你救了我们。已经全毁了，以后你们跟着我吧。先生，谢谢你的好意。遇到难题，只管来找我。我可以答应我一件事。我是永远不会丢下你的。这不就完了吗？巨城还可能遇到危险。好多，那就酸酸果呀。甜的果子吧。差不多熟了，3天不吃。没了，肯定慢。